Nantara sendiri menjamin bahwa tidak akan ada pengurangan kinerja ya, maksudnya performance dari perusahaan tuh Hmm. nggak akan berpengaruh ke bottom line, justru uh, lebih ke meningkatkan ya, karena yang Ya, ya. tadinya ya mungkin ini juga pengaruhnya ke ya kalau kita ngomong soal illegal mining dan segala macam Hmm. ya mungkin lebih 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 ke minimalisir itu ya Pak ya. Cuman kalau dan ini juga kita masih belum sama sekali belum ada insight whatsoever yang bikin kita juga jadi bingung nih Pak. Gitu Oke. katanya dan desas-desus yang kita dengar juga katanya kontrak jangka panjang itu akan nggak berpengaruh. Jadi mereka tetap respect to kontrak jangka panjang. But Hmm. let's see Hmm. lah kita dari Pak Erlangga juga kan bilang skema teknis regulasinya akan siap sebelum bulan Juni ya. Semoga Ya, apapun itu yang terbaik ya Pak ya. ya, baik, baik. Ya, baik, Mm-mm. Bu. Nggak apa-apa. Jadi gini, ini pertama kali loh kita ngundang manajemen bumi ya, Bu Sisi, setelah Setelah berdiri sekian sejak lama. 2019 ya. Kita pernah mengundang emiten coal sebelumnya seperti Indika, Mm-mm. ITMG itu regularly, Ya, ya, ada beberapa yang lain. Nah, ini pertama kalinya Bumi Resources. Jadi kita ingin mendengarkan juga langsung ya dari manajemen ya, Bu. Bumi itu kan mungkin udah beda dengan beberapa tahun yang lalu ya. Dan sekarang seperti betul. apa dan prospek ke depannya seperti Depannya. apa. Ya, Betul. Thank you juga nih Pak Lukas dan ya, teman-teman dari Hungry Stock udah apa kasih kesempatan buat ngundang dan ngundang saya juga untuk bisa sharing sore ini nih. Semoga sharingnya bisa bermanfaat. Ini bukan ajakan untuk membeli atau investasi ya, ya, tapi lebih ke betul. mengungkapkan bahwa how far Bumi has been going dan semoga dengan adanya kemarin kuasi reorganisasi di tahun lalu dengan perubahan struktur manajemen yang sekarang bisa Ya, sesuai lah dengan ekspektasi market dan menjadi bumi yang lebih baik gitu ke ya, depannya. ya. 1,5 bulan yang lalu juga kami undang Pak Ricardo ya, Dewa ya. Oh Dulu. ya, dari Ya, Dewa. ya, Mm-mm. kemudian teman baik sih. Itu Oh, oke. Ricardo tuh dulu kan di Indi kan. Nah, Mm-mm. eh, awal-awal Hungry Stock berdiri 2019 itu IR yang pertama yang mau hadir di Hungry Stock itu dari Indi, Bu. Oh, Jadi oke, karena oke. ya pertemanan lah gitu ya, tolong dong Iya, hadir. iya. Oke, baik Mm-mm. Bu, kita langsung mulai aja. Apa Oke. sore hari ini akan dipandu oleh Arci ya dari tim kami. Nanti kalau ada pertanyaan biasanya ditulis di chat, nanti akan dibacakan, disaring oleh Arci. Baik, Oke, silakan baik. Ibu Sisi. Oke, Pak. Untuk ininya yang tadi saya kirim ke Pak Lukas, mau di-share dari saya aja atau Oh, gimana dari ini? Ibu aja nggak apa-apa ya? Oh, dari aku Lebih, aja. Oke, lebih boleh, boleh. bebas aja Sure, jadi sure. co-host kak. Oke, siap, siap, siap. Aku izin untuk share ya, Pak. Hmm, oke. Iya. Sudah tampil kan, Pak ya? OTW Ya. sebentar. Ya udah, tinggal di full screen Tinggal aja Bu. saya play. Ya, oke. Selamat sore. Saya izin untuk menyampaikan update terkait Bumi. Eh, Dimulai dari company overview, in which sebenarnya mungkin eh, member dari Hungry Stock dan Pak Lukas ataupun Pak Arci sendiri sudah tahu ya bahwa kami merupakan salah satu produsen batu bara termal terbesar di Indonesia melalui KPC dan Arutmin sekaligus eksportir batu bara termal terbesar di dunia ya. Perseroan bumi sendiri ini didukung oleh cadangan yang kuat. Kita ada sekitar 2,4 miliar ton dan sumber daya sekitar 6,8 miliar ton. Produksi kita di tahun 2025 itu mencapai 74,8 juta ton dan kita punya mine yang berlokasi strategis untuk melayani pasar Asia dan Eropa. Operasional Bumi juga sebenarnya ditunjang dengan sistem tambang terbuka yang terintegrasi. Kita punya fasilitas pengelolaan mandiri dan ada infrastruktur logistik yang kuat dan termasuk juga pelabuhan dan pembangkit listrik. Kedepannya kami terus memperkuat diversifikasi usaha kami ke mineral dan aset non batu bara untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Nah, mungkin ini cerita yang menarik dari Bumi juga nanti akan ada di slide di belakang terkait non-thermal coal asset ini, copper, gold, and bauxite. Selanjutnya, secara historical trend, pertumbuhan produksi batu bara kami tetap solid dan untuk jangka panjang juga diperkirakan masih solid dengan pencapaian produksi terbesar itu, pencapaian produksi 74,8 itu di tahun 2025 setelah memang kita pernah hit 86,3 di tahun 2019. Nah, setelah mencapai puncak produksi dalam beberapa tahun terakhir, kami terus berupaya untuk menjaga stabilitas walaupun memang
dinamika pasar saat ini untuk coal masih ya volatile sekali ya, tapi kami tetap menjaga untuk volume produksi tetap stabil dan di tahun 2026 kami tetap memproyeksikan level produksi kita di sekitar 80 juta ton. Selanjutnya ini adalah untuk thermal coal reserve dan resource kami seperti yang sudah disampaikan kita merupakan thermal coal produsen batubara terbesar di dunia. Kita punya 2,4 billion metric ton untuk reserve dan 6,8 juta ton untuk resource-nya. Nah, ini ada di KPC, Arutmin, dan pendopo. Untuk KPC sendiri ini memang dia grade kalori yang lebih tinggi dan Arutmin untuk yang lebih rendahnya, dan pendopo ini memang hingga saat ini masih exploration stage dan belum completely atau secara optimal digarap. Nah, untuk guidance 2026 ini mencerminkan proyeksi operasional yang stabil secara year on year dengan target penjualan masih di sekitaran 76 sampai 78 metrik ton. Harga jual juga diperkirakan berada di kisaran 60 sampai 62 US per tonnya, but we'll see. Sekarang kan ya dengan adanya kebijakan satu pintu ini yang nantinya mungkin akan diimplementasikan atau pada tahap transisi di tahun 2026 ini, we'll see lah gimana perkembangan untuk pricing ya. Sementara untuk struktur biaya kami tetap menjaga berada di level kompetitif sekitar 43 sampai 44 US per ton. Nah, selanjutnya ini adalah untuk dari sisi kinerja operasional di Q1 2026 itu kita menunjukkan perbaikan yang solid dengan peningkatan produksi menjadi 19,2 juta ton, terutama didorong oleh peningkatan kinerja di Arutmin. Sementara untuk KPC memang masih stabil secara year on year. Harga jual rata-rata mengalami penyesuaian ya, memang dibandingkan tahun sebelumnya di Q1 2026 ini harga jualnya lebih rendah, tapi memang balik lagi marketnya masih unfavorable. Tapi dengan harga jual yang rendah ini kita juga bisa optimize di cost saving kita, di production cost kita yang bisa kita cut dari 45,1 menjadi 40 US per ton. Selanjutnya kinerja operasional di 3 bulan pertama, seperti yang tadi dijelaskan, kita menunjukkan kenaikan volume produksi 19,2 juta ton dan penjualannya 19,1 juta ton. Kinerja juga didukung oleh pengelolaan stripping ratio yang efisien serta level harga rata-rata yang walaupun memang menurun secara year on year, tapi tetap mencerminkan stabilitas operasional di KPC dan Arutmin dan pengendalian inventory yang optimal. Untuk penjabaran lebih detail terkait operational performance ini bisa dilihat di slide-slide setelah ini. Peningkatan yang solid dengan volume batu bara dengan volume batu bara yang ditambang itu kita naik 12% menjadi 19,2 dibandingin yang sebelumnya. Ada peningkatan juga dari produksi di Arutmin dari 4,7 ke 6,9 secara Q1 periode ya, year on year. Dan ini secara production cost kita bisa menurunkan harga produksinya, yang mana ini memang cost efisiensi inisiatif yang telah dilakukan manajemen sehingga kita bisa menekan production cost untuk turun 11% secara year on year ya. Yang ini juga jadi kita bisa mengenerate margin yang lebih sehat dari coal business ini. Nah, secara sorry Pak, lagi agak nggak enak tenggorokannya. Secara kinerja keuangan, kita juga menunjukkan peningkatan kinerja yang solid ya, pendapatan mencapai 418 juta pada juta dolar pada Q1 2026, ini naik 19,8% year on year. Profitabilitas kita juga membaik, tercermin dari peningkatan gross profit jadi 83 juta dolar atau meningkat 63% year on year dari periode yang sama di tahun 2025, dan laba operasional kita juga mengalami peningkatan dari 28 million ke 49 million USD di Q1 2026. Sehingga margin operasi juga mengalami peningkatan 8,02% di Q1 2025
menjadi 11,72 di Q1 2026. Ini peningkatan yang lumayan signifikan ya dari margin yang tadinya satu digit jadi double digit di Q1 2026 ini. Sementara laba bersihnya juga tercatat meningkat dari 41 sebesar 41 juta pada Q1 2026 sejalan dengan ekspansi margin dan efisiensi di operasional kita. Nah, ini mungkin yang lagi seru dan lagi rame di market tentang bisnis diversifikasi bumi. Secara bertahap memang kita sedang memperluas portofolio bisnis dan fokus uh, pada bisnis untuk yang non batu bara ya, untuk diversifikasi dan menambah segmen mineral, metal strategis into our picture gitu. Dan strategi ini mendukung transformasi perseroan menuju holding global di sektor pertambangan dan pengelolaan yang tadinya kita hanya holding untuk operasional unit di KPC dan Arutmin. Sekarang kita akan shifting untuk menjadi operator juga nih untuk aset-aset non-coal kita ke depannya. Sorry. Dan untuk atas hal itu kita menargetkan transformasi portofolio bisnis ini menuju keseimbangan yang lebih optimal dengan kontribusi EBITDA dari coal dan non-coal ini meningkat secara bertahap menjadi seimbang pada tahun 2031 ini. Mungkin ini yang juga lagi ramai di market dengan upside potensial dari non-coal bisnis mengingat harga komoditas yang seperti copper and gold yang saat ini ya oke lah di market tadinya yang kita seimbang 50-50 di tahun 2031 sekarang kita menargetkan untuk 4852 dari 52 ini dari yang non thermal coal-nya karena kita optimis bahwa kita masih banyak upside potensial dari non coal bisnis dan aset-aset yang sudah kita akuisisi di Australia. Nah, sejalan dengan pencapaian target EBITDA yang sebelumnya telah disampaikan sejak pertengahan tahun 2025 itu setelah kuasi reorganisasi selesai dan kita mendapatkan persetujuan dari pemegang saham untuk kuasi reorganisasi ini, Bumi telah secara aktif mengeksekusi berbagai inisiatif strategis untuk memperkuat struktur bisnis dan mempercepat diversifikasi ini, termasuk akuisisi di sektor mineral seperti wolfram dan Jubilee. Kedepannya kami tetap terbuka dengan peluang bisnis yang berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap bottom line kita, dan sejalan dengan upaya membangun portofolio yang lebih kuat dan berkelanjutan ya tentunya. Nah, ini untuk detail dari aset kami yang mana memang Wolfram ini sudah mulai berproduksi di April 2026 kemarin dengan target produksi yang masih di kisaran 12 sampai 15 kiloton copper equivalent, which ini adalah target untuk tahun 2026. Jadi memang di tahun 2027 when everything is fully utilized dan produksinya sudah di annualize itu kita expecting double atau paling nggak 2,5 dari angka ini ya. Jadi memang ini potensial untuk contribute ke bottom line-nya sangat promising sekali sih untuk project Wolfram ini. Dan ini adalah roadmap, operational roadmap dari Wolfram yang memang sudah terstruktur di beberapa tahap pengembangan, yang mana di tahap early development ini fokus kita diarahkan pada pembangunan fondasi operasional yang kuat dulu dari kemarin setelah selesai ramping up sampai mulai berproduksi kembali, meningkatkan efisiensi serta biaya yang untuk memastikan kinerjanya itu konsisten. Kita tetap mengedepankan cost efisiensi untuk all in cash cost di Wolfram ini sehingga kita bisa generate margin yang cukup oke lah untuk bisa berkontribusinya ke depannya. Dan selanjutnya untuk fase ekspansi kami akan meningkatkan aktivitas penambangan di area sekitar Wolfram di area sekitar Wolfram yang saat ini sudah kami explore dan eksploitasi untuk mempercepat peningkatan produksi serta mengoptimalkan nilai dari beragam ore body dengan tetap menjaga fleksibilitas operasional. Jadi memang kalau copper itu kan memang ada by produknya ya, ada gold, ada silver juga gitu. Walaupun memang tetap main dari production-nya itu copper konsentrat gitu untuk di Wolfram. Selanjutnya untuk memasuki tahap maturitas
fokusnya akan bergeser menjadi menjaga stabilitas produksi, memperkuat keandalan operasional, dan membangun platform produksi jangka panjang yang scalable. Nah, ini memang pada tahap awal itu kita production-nya itu tambangnya adalah open pit. Jadi kita akan lihat apakah memang nanti ada potensial upside untuk kita going underground gitu. Jadi pada tahap maturity phase ini kita akan mengeksplor segala kemungkinan yang bisa menjadikan itu sebagai upside potensial yang uh, bisa memberikan nilai ekonomis yang lebih untuk Wolfram ini. Tuh. Dan dalam jangka panjang, strateginya difokuskan pada keberlanjutan dan perpanjangan umur tambang melalui eksplorasi lanjutan, konversi sumber daya menjadi cadangan, dan optimalisasi sequencing tambang untuk membuka potensi nilai tambah yang lebih lagi. Nah, ini untuk gambaran foto terupdate dari Wolfram yang mana sudah memulai tahap produksinya di bulan April kemarin, sudah production ready, sudah mulai generate barang tambangnya, dan diharapkan di full year 2026 ini sudah mulai terlihat hit contribution-nya ke bottom line laporan keuangan kita ya. Ya, ini tambangnya dan infrastruktur yang sudah ready di sana. Nah, selain kesiapan produksi di Wolfram, kami juga memastikan kesiapan operasional di Wolfram itu melalui kemitraan strategis dengan mitra global yang memang sudah berpengalaman. Ya, antara lain kita sudah menandatangani perjanjian offtake 7 tahun dengan Glencore yang memberikan kepastian penyerapan 100% dari produksi di Wolfram, dan kita juga sudah menunjuk McMahon sebagai kontraktor tambang untuk Wolfram dan DRA untuk sebagai operator untuk eksekusi operasional. Nah, jadi dengan adanya kerjasama strategis ini, kami memastikan bahwa memang operasional Wolfram ini sudah benar-benar ready, benar-benar dapat memberikan kontribusi yang baik dan berada di tangan profesional yang tepat lah gitu, Pak. Nah, untuk Jubilee Metal selanjutnya masih aset untuk di Aussie, yang ini adalah Jubilee Metal yang mana memang dia main productionnya itu ditargetkan adalah emas. Namun untuk Jubilee ini di project Croydon Gold ini kita memang ada sedikit delay, yang tadinya construction startnya itu di March harusnya sudah mulai dan akan bisa selesai di pertengahan tahun ini, tapi karena adanya weather disruption ya, curah hujan di sana pada Q1 ternyata deras sekali selama 72 tahun terakhir, katanya curah hujan terderas, jadi memang kemungkinan akan mundur nih untuk construction-nya dan commissioning targetnya yang tadinya di bulan Agustus, tapi mungkin akan mundur sekitar 3 bulan dari target ini, jadi kemungkinan kita baru akan bisa melihat production dari Jubilee ini di akhir tahun 2026. Namun kita juga masih optimis bahwa dari Jubilee ini masih bisa memberikan kontribusi walaupun memang belum full utilize, belum full annualize pada full year 2026. Nah, selanjutnya dalam roadmap non-coal kami itu ada project bauxite yang memang ini adalah sebagai salah satu strategi ekspansi ke mineral kritikal, yang mana ini akan dijalankan melalui kemitraan dengan PT Laman Mining. Dan dengan potensi produksi 3-6 juta ton per tahun bauksit dan cadangan sekitar 30 juta ton. Tapi memang untuk bauksit project ini kita belum bisa cerita banyak karena memang proyek ini masih dalam tahap penyelesaian administrasi untuk kita mengakuisisi 45%. Adapun untuk penyelesaian akuisisi ini ditargetkan untuk selesai di bulan Agustus atau paling lambat di bulan Oktober tahun 2026 ini. Ya, ini juga salah satu proyek yang diharapkan dapat menjadi katalis dalam memperkuat diverse kita sih di non-coal dan jangka panjang bumi ke depannya. Selanjutnya, berikut ini adalah struktur tata kelola kami saat ini, yang mana didukung oleh BOC dan BOD yang berpengalaman dan beragam, dengan komposisi komisaris independen yang kuat dan jajaran direksi yang memiliki keahlian di sektor pertambangan dan korporasi, yang mana saat ini kita masih dipimpin oleh Bapak Aga Bakri selaku Presiden Direktur.
Selanjutnya ini adalah top 5 shareholder kami, struktur kepemilikan saham Bumi yang menunjukkan basis investor yang solid, yang mungkin ini juga sebagian besar dari uh, member Hungry Stock udah tahu ya pemilik apa two biggest owner of Bumi gitu, dan memang secara free float kita cukup tinggi yang telah memenuhi kriteria liquidity dari MSCI juga, dan ini juga mendukung kita untuk meningkatkan visibilitas dan likuiditas perdagangan Bumi sih. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk update Bumi saat ini, Pak. Selanjutnya bisa mungkin apabila ada pertanyaan Iya. bisa Oke. dilanjut. Siap. Thanks a lot Ibu Yudisya buat Ya. presentasinya yang cukup komprehensif ya untuk penjelasan Bumi secara performance maupun dari bisnis model ya. Mungkin teman-teman yang masih mau bertanya, ada pertanyaan boleh langsung tulis di kolom chat, nanti boleh kita coba bacakan dan kita diskusikan. Oke, sambil menunggu Bu, mungkin Ya. kan terakhir ini paling hangat yang udah dimention dari Pak Lukas sendiri tadi terkait tentang kebijakan satu pintu nih. Mewakilkan dari teman-teman Hungry Stock juga. Sebenarnya kalau kita lihat dari Bumi sendiri ya, kalau misalnya kebijakan ini memang di-apply di tanggal 1 Januari, itu kalau nggak Betul. salah 1 Januari ya 2027 ya Bu ya, Ya. kalau ditetapkan ya. Kalau misalnya itu benar-benar di-apply ke Bumi, kira-kira nih Bu, impact ke Bumi secara mungkin secara langsung maupun tidak langsung itu seperti apa Bu, impact-nya? Nah itu dia yang saya juga masih bingung nih Pak Archie untuk Oke. jawabnya, karena memang Iya. skemanya belum jelas. Pertama itu, kalau impact pasti akan ada ya, maupun itu Mm-mm. sekecil apapun, saya yakin impactnya pasti akan ada. Tapi kita berharap impactnya adalah impact yang positif gitu, karena memang kalau ini yang Iya. dengar-dengar desas-desus di market juga bahwa memang kan emang tidak akan dikenakan additional commission juga ya dari Danantara Sumber Daya Indonesia ini. Jadi which itu adalah good sinyal gitu buat kita. Dan Iya. terus selanjutnya kalau kontrak Mm-mm. jangka panjang benar memang di exclude, itu juga masih oke lah. Tapi kita at this stage of uh, at this time gitu Pak, kita masih menerka-nerka nih arahnya akan kemana, skema teknisnya akan gimana. Jadi untuk impact-nya seperti apa, kita berharap impact-nya positif. Tapi akan seberapa jauh itu mengimpact, itu yang sama sekali saya juga belum ada gambaran nih Pak. Iya. Karena Gitu. memang belum pasti juga ya Bu ya, Iya, masih belum ada belum gambaran sama pasti. sekali ya. Belum ada Betul gambaran betul. sama sekali, dan kalau misalnya kita bilang wah ini impactnya akan menggerus margin, kayaknya masih terlalu dini ya untuk Iya kita bisa betul. bicara kayak gitu, karena let's see dari Danantara memberikan kepastian bahwa ini tidak akan ada additional commission. Iya. Jadi ya sebenarnya ini harusnya bagus ya untuk kita gitu. Ditambah sebenarnya katalis bagusnya lagi adalah di Bumi kita untuk RKAB kita aman gitu, Iya. tidak ada pemotongan, kita masih bisa berproduksi secara dengan mengejar uh, flat ya, maksudnya kita historical production kita masih bisa tetap sama gitu loh Pak, tanpa ada penurunan gitu. Oke. Mungkin let's see aja dulu ya Bu, masih ada 7 bulan Iya, lagi ya sampai betul, wait apply and gitu see. ya. Kita wait and see Sebenarnya dulu ya buat lihatnya. iya, Iya. gemes ya Pak ya sebenarnya, karena kita belum bisa nih mau ngitung juga kita apa gitu. Ih, susah juga sih Bu, soalnya nggak Mm-mm. pasti ya itunya ya. Betul Oke. betul Pak. Oke. Sip. Tadi aku juga saya juga sempat lihat ada cukup menarik Bu. Dari ASP Bumi kalau nggak salah di Q1 ada jadi 58 ya dari 64 ya Iya, kalau nggak salah ya Bu ya. betul Kira-kira betul itu Pak. kenapa Bu kalau boleh tahu? Iya, memang harga harga batu Harga baranya vol memang lagi ada penurunan ya. penurunan ya. Oke. Iya, betul. Memang ada penurunan dari harga global batu baranya juga. Eh, Ya memang untuk ASP ini kan ini ada jadi yang memfactoring untuk semuanya ini kan sebenarnya ada something yang bisa kita kontrol, ada something yang nggak bisa kita kontrol. Yang Iya. bisa kita kontrol itu adalah tadi ya Pak, cash cost production-nya itu kita bisa manage untuk nurunin, dan untuk stripping ratio juga dari tim-tim di KPC itu sudah berhasil untuk menurunkan stripping rasionya, karena KPC ini kan memang tambang tua ya Pak, jadi memang otomatis nggak bisa disamakan dengan tambang-tambang perusahaan batu bara lain yang mungkin stripping rasionya masih di bawah 5 gitu. Iya. Stripping rasio KPC memang agak challenging, ini memang menjadi natural barrier untuk tambang-tambang tua gitu. Tapi somehow tim kita, tim operasional di KPC itu manage untuk menurunkan itu ya. Itu something yang bisa kita kontrol. Tapi memang kalau untuk harga batu bara global ini Emang nggak ya bisa. masih challenging ya, karena Challenging Cina ya. kan juga memang mereka Betul. sudah mendeklar untuk sampai 2030 tidak akan ada penambahan demand dan masih Iya. flattish ya. Oke. Mm-mm.
Itu Tapi sih. dari sisi produknya tadi meningkat juga ya Bu, dari Q125 dan Betul. Q126 meningkat ya Bu Q125 ya. ke 26 Mhm. meningkat. Nah, kita berharap di Q2 ini kan memang ada kenaikan harga batu bara nih Pak ya. Iya. Walaupun Ah, memang berbarengan dengan kenaikan harga fuel nih. But iya. let's see lah, semoga nggak terjadi lagging yang terlalu jomplang gitu antara kenaikan fuel Betul. dan harga batu baranya, jadi bisa generate margin yang lebih tebal Lebih besar gitu. ya. Ah, betul. Mm. Oke Bu. Mungkin kita langsung masuk ke pertanyaan member ya Bu ya. Ini udah Boleh, beberapa masuk boleh. ini. Dari Pak Winario nih Bu. Ini cukup teknikal pertanyaan dari sisi laporan keuangan soalnya Bu ya. Oke. Oke, ini dari Pak Winario bertanya nih. eh di footnotes atau di catatan kaki di laporan keuangan itu disebutkan ada keputusan operasional Bu dengan Mm-mm. keuangan kunci diputuskan oleh perusahaan dan Dira. Nah, ini Nah, kira-kira apakah ini yang menyebabkan diskoneksi antara penjualan dan laba? Ini aja juga follow up-nya Bu. ya Di laporan keuangan Q3 2025 itu dibilang Bira Investment punya 30% dari Kaltim Primakol dan Bumi punya betul, 51% dari KPC. betul, Nah itu betul. eh, tapi kenapa pendapatan KPC itu nggak dikonsolidasikan Bu Nggak di laporan dikonsolidasi. keuangan? Nah, memang ini memang banyak Iya, ini salah satu pertanyaan yang banyak dipertanyakan oleh investor juga. Padahal kita kan sebenarnya pemilik majority ya untuk KPC, tapi kenapa tidak bisa dikonsol? Jadi ini memang berhubungan dengan PSAK 65 sih Pak. Secara PSAK oke. 65 itu karena kita ada perjanjian shareholder agreement dengan Bira Investment dan CIC di tahun Hmm, 2014 terkait kepemilikan KPC, which dalam perjanjian itu menjadikan Bumi itu walaupun dia punya kita sebagai 51 pemilik KPC tidak menggugurkan validasi kita sebagai controller Pak di KPC. Jadi sehingga keputusan pencatatan keuangan harus melalui kesepakatan antara pemilik saham yang lain. Jadi memang itu alasan kenapa KPC tidak bisa dikonsol karena kita ada shareholder agreement di tahun 2014 itu dan sesuai dengan PSAK 65 itu tidak memungkinkan untuk kita mencatatkan itu sebagai konsolidasi. That's why memang kalau kayak kita mengadakan earnings call kita selalu menyajikan yang versi PSAK 65 which itu adalah versi yang kita publish dan kita laporkan ke regulator dan juga kita menyajikan untuk yang versi if we consolidate KPC 100%. Gitu sih oh, Pak. Nah, untuk materi earnings call-nya ini sebenarnya memang sudah bisa diakses sih Pak di website Bumi. Kita hmm, selalu menyajikan informasinya ini gitu. Jadi untuk ada. investor baca-baca, tapi memang sesuai ketentuan dan kita perusahaan terbuka yang patuh sama regulasi dan regulator yang di Indonesia ini kita melaporkannya yang PSAK 65 itu, which Oh, Bumi sebagai controller tidak bisa mengkonsol secara penuh karena adanya shareholder agreement ini Pak gitu. oke. Berarti boleh bisa dicek di notulen RUPS ya berarti di sana Ibu ya. Di earnings call sih Di Pak, earnings call ya. Oke. earnings call. Jadi ada Oke. materi presentasinya, Bapak bisa masuk ke website Bumi. Nah, itu ada Ya. earnings call. Kita sudah mengadakan earnings call di tanggal 7 Mei kemarin, itu bisa di-download di situ materi presentasi. Oke. Oke, Bu. Siap, noted. Oke, kita lanjut ya, Bu ya. Dari Pak Hengki. Halo Ibu Yudisia, berapa direktur yang ada di Bumi dan berapa direktur yang ditempatkan oleh grup Salim, Bu? Lalu mengenai berita baru-baru ini mengenai penjualan Minerba include call melalui salah satu melalui satu pintu itu melalui pemerintah terutama melalui Danantara nih, Bu. Bagaimana efeknya terhadap revenue perusahaan? Ya ini. Ya. Oke. Ini yang tadi mungkin kalau untuk yang terkait satu pintu ini tadi kebetulan most likely udah terjawab ya Pak ya gimana Iya. insight-nya gitu. Maksudnya kita masih belum bisa cerita banyak nih Pak terkait hal itu. Tapi kalau untuk penempatan direktur dari Profi Profi Salim ya, aku boleh share screen lagi Pak? Boleh, silakan, Bu. Tunggu sebentar biar bisa kami bisa dijelaskan. Oke, ya di yang nah. Nih, untuk dapat dijelaskan bahwa memang Presiden Direktur kami saat ini masih dari pihak Bakri Group, masih dipimpin oleh Pak Adhika Nuraga, beliau adalah anak dari Pak Nirwan Bakri, dan untuk Vice Presiden Direktur, Presiden Direktur kita adalah Pak Agus Projo, beliau adalah proksi dari Salim, dan terus kalau Pak Nalinkan ini memang beliau adalah orang lama di Bumi, beliau juga berasal dari Bakri Group, Pak Filipus Fiong ini dari proksi Salim,
dan ada Pak Edi Sanusi juga. Pak Edi Sanusi ini yang kebetulan memang in charge juga secara langsung untuk ke bagian procurement kami, Pak. Jadi memang segala efisiensi dan pengeluaran kami itu terpantau secara operasional. That's why cost saving initiative kita mulai bisa terlihat hasilnya di Q1 2026, and that's in a good way ya. Jadi kita bisa menekan operational expense kita dan mengenerate margin yang lebih oke. Ada Pak Edi Sanusi yang memonitor itu semua, dan ada Pak Adrian Wicaksono. Pak Adrian Wicaksono ini adalah putra dari Pak Agus. Itu yang merupakan proksi dari Salim. Untuk sisanya, memang kalau Pak Andrew Beckham, beliau adalah dulunya menjabat sebagai CFO, sudah 29 tahun berada di Bakri Group, dan sekarang beliau merupakan COO juga untuk proyek-proyek di Aussie, juga beliau yang pegang secara langsung dan masih merangkap sebagai CFO. Bu Yanti juga beliau adalah profesional yang sudah lama berkarir di Bakri Group. Ada Pak Ido Huta Barat, beliau adalah Chief Marketing. Pak Rio Supin ini adalah Business Development Chief, beliau juga sudah lama berkarir di Bakri Group. Pak Himawan Setiadi dan Pak Christopher Fong adalah memang profesional yang di-hire sesuai dengan expertise-nya untuk menjadi Executive Director kami. Ya, semoga bisa menjawab jadinya ada apa dari sisi Bakri dan Salimnya yang ditempatkan di jajaran manajemen kami. Oke, sip. Kita lanjut Bu dari Pak Agung. Dari Pak Agung, kami melihat peningkatan profitabilitas cukup signifikan dari sisi operating profit maupun net Ya. profit Bu tadi. Yang ingin kami pahami lebih lanjut, apakah ada peningkatan dari yang peningkatan ini lebih didorong oleh faktor siklikal atau seperti harga komoditas itu, atau sudah mencerminkan secara perbaikan fundamental dan efisiensi operasional, Bu? Ya, sebenarnya memang ini gabungan ya Pak, gabungan dari ya either itu dari memang secara globalnya, tapi memang harga batu bara kan masih belum membaik sebenarnya secara year on year. Tadi bisa dilihat bahwa itu uh, terdapat penurunan yang cukup signifikan untuk harga batu bara. Ya memang ini karena efisiensi dari kitanya juga sudah mulai, sebenarnya untuk cost saving inisiatifnya ini sudah mulai dijalankan dari 2025 kemarin sih Pak. Once kita mulai kuasi reorganisasi dan itu sudah disetujui oleh RUPS, buku kita sudah kembali baik. Nah, di situ kita sudah memulai cost saving inisiatif kita di semua line bisnis kita, dan sekarang nih baru kelihatan nih, baru mulai, ibarat kata tahun lalu kita mulai menabur, tahun ini kita sudah menuai hasilnya gitu. Jadi memang diharapkan di tahun 2026 ini dengan efisiensi yang kita lakukan di internal kita bisa memperkuat fundamental kita lah di bumi. Jadi secara fundamental memang bumi sudah kalau bisa saya bilang sudah mulai terlihat, udah mulai terlihat nih hasil hasil apa ya, kerja kerasnya lah selama ini gitu. Oke, oke Bu. Noted. Tadi kalau nggak salah stripping cost-nya juga menurun ya, stripping ratio-nya. Betul, stripping rasionya juga menurun, walaupun memang penurunan stripping rasio di KPC nggak mungkin yang secara signifikan langsung bisa Ya. di bawah 5 gitu ya Pak ya, karena memang kan tambangnya tambang tua gitu. Ya. Tapi dengan adanya penurunan itu juga ya sudah memang ada strategi-strategi dari tim operation juga yang pada akhirnya itu bisa membantu perbaikan fundamental dari cost saving inisiatifnya Ya. ini gitu. Oke. Sip. Noted Bu. Oh ya, ini dari tadi Pak Winario udah, dari Pak Rangga nih Bu, Ya. tentang tambang yang di Australia. Kira-kira ini terkena program satu pintu nggak Bu dari pemerintah? Oh, enggak sih, karena untuk yang tambang di Australia ini nantinya dia kan akan berada di holding Bumi Resources Australia, which itu akan patuhnya terhadap regulasi di Australia ya, yang mana sebenarnya memang regulasinya nggak ada. Kalau di Australia sih nggak ada yang satu pintu gitu ya, jadi aman sih kalau untuk Oke. yang di Australia. Nggak kena ya berarti ya Bu kalau di Australia ya. Ya, kena. Next dari Pak Ivander, Mm, ada dua pertanyaan Bu. Apakah mm, ada target dari mm, PSP untuk arah indexing seperti ke MSCI? mm, Dan yang mm, kedua, mm. Bu, apakah ada info untuk akuisisi tambang lainnya? Boleh di-spill untuk rencana ke depannya? Oke, untuk indexing ke MSCI. Nah, ini juga menarik nih, Pak. Sama mungkin ya seperti saya juga bingung nih ngejawabnya. Kalau misalnya targeting, kayaknya semua emiten pengen deh masuk MSCI gitu kan. Tapi memang balik lagi, ini kan MSCI sebenarnya lagi menunggu konsistensi kita ya, konsistensi regulator Indonesia untuk transparansi informasi dan segala macam. Dari beberapa
sharing sama teman-teman di market juga, ya sama MSCI masih akan most likely tahun ini MSCI itu akan review dulu seberapa jauh komitmen kita terhadap transparansi ini dan apakah kita konsisten. Jadi kita belum tahu nih kapan mereka akan mulai mengaktifkan kembali untuk memasukkan emiten ke indeks mereka. Kan yang selama ini yang kayak 12 Mei kemarin kan mereka cuma keluarin tapi nggak ada penambahan baru. Dengan Bumi masih berada di small cap aja, kita bersyukur sih kita nggak ditendang dari small cap gitu. Nah, untuk harapan masuk MSCI ada, pasti ada. Tapi kita balik lagi melihat bahwa bukan target ya, lebih tepatnya kita berharap itu adalah outcome dari liquidity kita yang memang terjaga di market dan perbaikan secara fundamental yang sedang kita jalani nih untuk bisa kembali mendongkrak confidence market dan investor. Mungkin itu sih. Dan untuk akuisisi di tambang-tambang lain, mungkin kalau yang kemarin ramai di market adalah rencana untuk akuisisi LLM ya Pak ya, Loyal Metal di Australia juga. Nah, mungkin itu yang bisa saya spill ya mungkin itu walaupun memang kita belum announce secara official tapi kan memang dari LLM ini karena mereka merupakan listed company di Australia jadi mereka harus ada disclosure information which itu sudah di-capture juga oleh market. Jadi juga banyak nih pertanyaan ke saya gimana ini nanti tentang LLM, kenapa Bumi nggak ada disclosure informasi ataupun penjelasan terkait akuisisi ini. Jadi memang untuk LLM ini kita masih menunggu juga nih untuk akuisisi ini apakah disetujui atau tidak oleh pemegang saham dari LLM. Jadi masih banyak uncertainty akuisisi ini akan berhasil atau enggak. That's why mungkin kita nggak terlalu banyak yang apa ya memberikan narasi ke market bahwa kayak Jubilee sama Wolfram gitu pada saat kita akuisisi karena mereka bukan listed company, jadi kita bisa 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 langsung memberikan apa ya berita gitu, memberikan narasi bahwa kita akan akuisisi ini gitu. Tapi karena LLM ini mereka harus menunggu approval dari pemegang saham mereka, jadi tingkat uncertainty-nya masih banyak, masih tinggi. Kita takutnya nanti kita udah keluar-keluar, tapi tiba-tiba ya ada sesuatu yang tidak diharapkan terjadi. Jadi kita lihat sih lah, RUPS mereka sendiri sih rencananya bulan Agustus sih, dan kita berharap semoga semua transaksi ini di-approve oleh mereka, which ini juga bisa menjadi katalis bagus di market. Dan juga yang saya dengar, justru saya dengarnya juga dari market LLM ini punya copper yang bagus banget grade-nya gitu. Berarti we'll see lah ya bulan We'll Agustus ya, Bu see. ya. Oke. We'll see di bulan Agustus dan semoga di approve ya sama pemegang sahamnya untuk kita acquire 100%. Ya, semoga Ibu ya. Mm-mm. Bagus. Oke, lanjut lagi Bu dari Pak Hengki. Halo Ibu, bagaimana dengan kebijakan pembagian dividen? Pembagian dividen ya, Ya, pembagian dividen sendiri RUPS kita itu rencananya di tanggal 18 Juni nih Pak. Sampai sekarang saya belum dapat bocoran, to be honest, jujur. Cuman saya juga nggak mau memberikan angin surga yang terlalu over promising ke market. Jadi memang kalau bisa saya memberikan view, gini, kita masih punya target 2031 untuk balance EBITDA between coal dan non-coal, which kita sebenarnya memang masih memerlukan uang untuk melakukan akuisisi dan ekspansi ke non-coal bisnis ini. Dan memang kalau misalnya kita terus mengandalkan funding cuman dari debt atau obligasi itu kan akan bikin buku nggak bagus juga gitu. Jadi memang manajemen juga tidak mau memperbanyak debt, jadinya most likely akan ada beberapa akuisisi mungkin ke depannya nanti yang transaksinya seperti Laman Mining ini dia ada tiga tahap pembayaran in which yang dua tahap ini dibayarkan dengan obligasi dan yang satu tahap ini rencananya akan dibayarkan dengan internal cash kita. Jadi memang internal cash kita ini juga masih prioritasnya adalah untuk akuisisi, untuk mendanai akuisisi sehingga kita nggak perlu building debt yang memberatkan kita ke depannya nanti gitu sih. Jadi untuk kebijakan dividen saya juga masih menunggu apakah ada atau tidak. Cuman ya bisa dibilang keadaannya seperti ini sekarang ya. Jadi mungkin bisa ditebak. oke Bu. Tadi yang untuk Laman Mining itu belum selesai untuk akuisisi ya Belum. berarti ya? Belum, Masih belum, proses belum ya Bu selesai. berarti ya? Iya, masih on proses. Jadi Oh, oke. ada tiga tahap pembayaran nih Pak untuk yang Laman Mining itu. Ini total total akuisisinya itu di 59 million. Kita sudah bayar DP-nya itu di 20 million. Untuk sisa dua tahap pembayarannya lagi ini sesuai dengan perjanjian memang ditargetkan untuk selesai di Agustus atau paling lama Oktober tahun 2026. Oke. Hmm. Itu tambang boksit ya kalau nggak salah Bu ya? Bauxite, betul, bauxite. Sip. Kita lanjut Bu ke pertanyaan Pak Joseph. Iya. Numpang tanya Bu untuk technical report
kalau mau ngeliat dari aset-aset yang dimiliki di Australia itu dari mana ya Bu? Apakah tidak didisclose di website atau ingin mengevaluasi metode mining dan sisi ekonomi itu gimana Bu? Nah, memang ini kalau technical reportnya kita belum rilis nih Pak, karena memang kan baru mulai berproduksi di bulan April ini. Jadi memang dari tim operation dan manajemen juga kita sedang meramu satu it's like report yang bisa memang diakses oleh investor yang mana mereka bisa melihat perkembangannya. Jadi memang dari adanya gini, pada saat selesai kuasi reorganisasi itu kan semuanya kita mengalami perbaikan nih Pak di dalam, termasuk juga dari sisi keterbukaannya, transparansinya, termasuk IR-nya. Jadi untuk komunikasi ke investornya juga supaya kita lebih transparan lah. Kita nggak mau lagi ada fake yang diumpet-umpetin gitu dari investor. Nah ini karena memang si Wolfram ini dan yang memang baru ready to production itu adalah Wolfram. Wolfram baru berproduksi di April. Kita lagi masih meramu bagaimana baiknya kita menyajikan technical reportnya ini. Apabila memang sudah ada, kita kan juga habis rebranding juga nih Pak. Nah rebranding itu termasuk juga salah satu bagian dari uh, whole new, ya bisa dibilang Bumi 2.0-nya lah gitu, bagian dari roadmap Bumi 2.0-nya ini, yang mana nanti dari rebranding ini juga kita akan mempugar lagi website kita, yang mana website kita ini nanti diharapkan akan lebih informatif sih. Gitu sekarang lagi on proses, it's like mostly sudah 50% selesai, untuk kita lagi bangun back end-nya. Nah nanti dari investor juga kita, dari IR juga kita harap bisa terus mengeluarkan update information, either itu dalam bentuk IR newsletter or something like that, we will figuring out. Oke, Mm. sip. Oke Bu. Next dari Pak Joshua. Bu Sisi, boleh tahukah kapan Bumi akan rilis data cadangan untuk emas, koper, atau silver untuk tambang-tambang Australia yang baru diakuisisi di Bumi? Mungkin sama ya seperti tadi. Iya, Dan apakah betul. Bumi akan melakukan lebih banyak eksplorasi lagi seperti di BRMS, Bu? Eksplorasi untuk tambang dan new asset yang akan kita acquire, pasti Pak. Maksudnya tim business development kita adalah tim yang sangat besar dan mereka terus aktif ya, secara proaktif untuk mencari potensi-potensi bisnis yang sekiranya bisa di tap in untuk kita mengejar target EBITDA yang seimbang di tahun 2023 ini. Nah, untuk data cadangan uh, copper, emas dan silver ini sebenarnya di presentasi yang tadi aku share sih udah ada sih resource dan reserve-nya gitu. Oke, Jadi untuk just to give a view, nanti mungkin bisa di-share gitu Pak untuk apa member Hungry Stock yang hadir gitu. oke. Boleh ntar kita share, Bu. Itunya. Oke. Oke. Next dari Pak Laki. Sore Bu, izin bertanya, dengan masuknya grup Salim, Mhm. Bumi beroperasi dengan lebih baik. Apakah perubahan ini dari segi tata kelola atau CG-nya, ataukah ada efek ekosistem dari grup Salim, misalnya funding yang lebih mudah atau networking atau yang lain-lain Bu, faktornya? Perubahan juga pasti ada ya Pak, dan kita mengharapkan setiap perubahan itu adalah perubahan yang baik. Dan mungkin kalau hal ini tanpa saya perlu bercerita banyak, mungkin market juga bisa menilai sendiri lah ya Pak, gimana Bumi yang saat ini gitu. Kalau apakah dari ekosistem grup Salim atau misalnya funding atau networking, itu mungkin udah di level dewa lah, yang udah di level apa, dewa-dewa di atas lah yang Iya. merasakan ininya. Cuman memang secara tata kelola operasional daily memang lebih tertata, jelas, lebih prudent yang jelas itu. Dan memang everything dari mulai segi efisiensi dan semuanya yang lebih berhati-hati sebelum sebelum misalnya ada pengadaan atau something, dari situ aja sebenarnya manfaatnya sudah kerasa sih. Dan memang ini adalah suatu perbaikan yang kan nggak bisa secara langsung 100% gitu. Maksudnya kita akan menuju untuk hasil yang lebih optimal lah. Tapi memang kan hasilnya udah mulai kelihatan di Q1 ini nih Pak. Gitu. Semoga kita masih ada 3 quarter lagi yang semoga di full year nanti udah optimal kelihatan hasilnya nih. Ya, Gitu. bertahap lah Ibu ya. Bertahap, Iya. betul. Kan nggak ada sesuatu yang bisa instan juga. Ntar Iya, kalau betul. instan juga nggak, Gawat ya. ya lebih Iya, baik bertahap tapi sustain daripada instan nggak sustain betul. kan Pak. Iya. Gitu. Kita percaya dengan reputasi Pak Salim aja ya berarti ya. Betul, betul. Oke. Next kita dari Pak Erwin. Izin bertanya Bu, untuk IOB Bu Umi dimiliki oleh Salim atau Bakri ya Bu? Apa rencana Bumi 5 tahun ke depan dan ingin menjadi seperti apa Bumi 5 tahun lagi Bu?
Nah, kalau untuk seperti apa lihat bumi 5 tahun ke depan, mungkin saya izin share screen lagi ya Pak ya, Boleh, biar silakan Bu. supaya lebih enak Jelas. menjelaskannya. Boleh, boleh. Uh, Wait. Nah, pertama untuk UBO-nya ya, Ultimate Beneficial Owner-nya ya. Kalau bisa dijelaskan ini untuk Mah Energi Limited, ini adalah 50-50 sebenarnya dari kelompok usaha Bakri dan kelompok usaha Salim. Untuk UBS Switzerland ini adalah dari kelompok usaha Bakri, Treasure Global ini adalah dari kelompok usaha Salim. Chris Development, even though memang ini tidak dideklar as kelompok usaha Salim, tapi mungkin market udah lebih pinter lah akan hal ini gitu Pak. Terus ya udah bisa tahu lah ya, maksudnya ini kan rumor yang juga agak santer kemarin nih di market. Terus Glass Trust ini merupakan unit usaha Bakri. Jadi memang kalau secara kepemilikan 50-50, like literally 50-50 between Pak Antoni Salim dan Pak Nirwan Bakri untuk UBO-nya gitu. Juga terus kalau mau dibawa kemana 5 tahun lagi mungkin bisa dilihat dari uh, sini ya bahwa ini let's talk about sampai 2031 lah ya. Kalau saat ini memang kita masih didominasi oleh revenue kita itu oleh thermal coal dan mineral itu memang adalah kontribusi dari unit usaha dan investment kita di BRMS. Untuk midtermnya kita memang akan mulai menjadi operator untuk main kita sendiri, untuk aset kita sendiri di metal dan mineral, yaitu dengan acquire Jubilee dan Wolfram yang which sudah kita lakukan, dan mungkin ya nanti if LLM goes well, they will be in the picture also. Dan into the long term-nya ya kita memang akan menjadi holding plus operator juga untuk aset-aset yang kita miliki. Jadi kita udah bukan holding cuman holding aja, tapi memang kita akan menjadi operator yang mengoperate secara langsung aset-aset non kita. Tuh, Oke, Bu. Sip. iya. Ini lanjutan Bu dari Pak Laki, masih tentang akuisisi tambang emas. Kenapa Iya. nggak aset-aset tersebut nggak Mm-mm. dikonsolidasikan ke BRMS aja, Bu? Iya. Oke. Pak. Nah, Oke. jadi memang kepemilikan bumi di BRMS itu sebenarnya kan cuma 20% nih Pak saat ini. Jadi kita memang kenapa kita memilih Wolfram dan Jubilee itu untuk ditaruhnya di under Bumi Resources Australia supaya balik lagi supaya kita bisa menjadi operational operatornya Pak. Gitu. Jadi kita bisa menjadi operate secara langsung dan karena kita cuma punya 20% di BRMS, which kita tidak bisa menjadi majority yang mengkontrol semua operationnya gitu. Kita pengen benar-benar aset yang bisa dikonsol secara penuh ke bottom line kita dan kita bisa mengendalikan operationnya gitu. Jadi untuk manajemennya kita sendiri yang atur, kita sendiri yang mendesain mau gimana gitu sih Pak. That's why itu nggak dikonsol ke BRMS. Oke. Tapi ke depan Bumi bakal fokus ke aset emas nggak, Bu? Enggak juga ya. Untuk dibilang fokus ini berarti kan it's like tergantung juga nih Pak definisi Iya, fokusnya. Apakah memang fokusnya itu cuma mengejar aset-aset yang emas aja atau gimana? Kalau definisinya seperti itu mungkin tidak, karena kita tetap open sama potensial-potensial mineral dan metal lainnya, nggak cuma iya, emas aja atau misalnya silver aja. Tapi memang untuk saat ini aset-aset yang sudah kita acquire itu kan memang copper and gold gitu. iya, Jadi memang kita di situ dulu, tapi apabila nanti ada potensi untuk komoditas lain yang memang itu Hmm. bisa memberikan time to cash yang jelas, bisa contribute kita signifikan, kita open Pak Oke. untuk itu. Open Gitu. for opportunity lah berarti ya, Bu ya. Open opportunity, Iya, benar. Selama itu bisa memberikan nilai yang oke ya, nilai tambah iya, yang oke, bukan cuma buat bumi, tapi untuk pemegang saham juga Pak, untuk investor juga iya betul. gitu. Ha, ha, ha. Oke, Bu. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya lagi dari member? Wah, sangat insightful ya Bu hari ini. Banyak banget pertanyaan Semoga yang bisa kita, menjawab pertanyaannya ya Pak iya. ya. Nanti apabila memang ada pertanyaan yang skip atau belum sempat diinin, Pak Lukas atau Pak Archie contact me anytime, welcome. Boleh Bu. Siap, Udah biasa kontak-kontakan kok sama Pak Lukas ya. Pak Lukas ya. Mm-mm. Dari Pak Lukas ada yang ingin ditambahin, Prof? Eh, itu ada tambahan pertanyaan tuh Oh dari iya. Pak Luki kayaknya deh. Oh iya, Pak Luki Skema untuk apa skema dengan itu Dewa gimana? ya?
Untuk skema dengan Oke. Dewa ke depannya akan dikasih 100% jadi kontraktor nggak, Bu? Kalau untuk 100% kita belum ada wacana sih ya. Berarti ini kan untuk 100% yang Indonesia dan call ya. Mm. Which untuk KPC dan Arutmin. Karena di KPC sendiri itu kan kita juga ada PAMA, kontraktor kita ada UT melalui PAMA Persada juga, which kontraknya itu juga life of mine. Dan terus untuk di Arutmin itu juga kita ada beberapa kontraktor yang kecil-kecil juga yang memang beberapa itu kontraknya life of mine. Jadi memang belum ada wacana sih untuk 100% gitu. Oke, Bu. Eh, Nandel, ada lagi, Bu. Mm-mm. Apakah Bumi ada rencana untuk kerjasama dengan Dewa ke depannya dalam tambang emas Gayonya? Nah, ini saya belum dapat full insight dari manajemen, tapi ini tidak menutup kemungkinan, Pak. Gitu. I just can give you a view bahwa ini tidak akan menutup kemungkinan, tapi memang ini masih dalam pembahasan yang intens di level manajemen kami. Apabila memang sudah ada insight-nya, biasanya nanti akan kami share juga sih di. Nah, sebenarnya memang nantinya itu di website baru kami diharapkan investor dapat terjawab tuh Pak pertanyaannya dari informasi-informasi yang kita share di situ. Tuh. Oke, Bu. Siap. Oke. Oke. Sip. Thank you, Mbak Sisi dari Pak Jos. Siap, terima kasih juga loh Pak udah menyempatkan hadir walaupun portofolio kita lagi bagus nih ya minggu ini, minggu yang panjang banget ya Pak kayaknya. Iya. Tapi Bumi lumayan closing hari ini, Bu. Iya, Bumi lumayan lah closing. Nah, ini juga kita sebenarnya karena pemegang saham Bumi itu kan 16% retail nih Pak. Jadi kita memang Iya. bersyukur juga maksudnya bisa tap in ke community gini untuk aku sharing dan kepercayaan retail ya ke kita gitu tetap confidence walaupun marketnya merah gitu. Iya. Mm-mm. Tadi free float-nya juga udah mencukupi lah, ya, Bu ya. Udah di atas 15% ya, Bu. Iya, Oke. iya sudah. Itu pun gini Pak, 41% itu kan memang on paper ya. Kalau Ya. misalnya aku boleh boleh secara secara off the record ya Iya. untuk Hungry Stock nih. Eh, yang ini kan nggak termasuk dengan affiliated yang memang Iya. kita declare gitu kan ke regulator itu kan masih banyak kan yang di yang 1% itu yang sebenarnya declare as affiliated. Termasuk itu pun kita free float-nya itu masih di sekitaran 3738. Oh, Jadi oke. aman Masih banget jauh secara dari liquid. aman ya itu ya berarti ya. Hmm, aman banget, aman banget. Malah kalau misalnya ngobrol sama teman-teman di market gitu, mereka bilangnya ya santai aja lah, bumi kan all you can eat, bisa keluar, bisa masuk kapan aja, bisa keluar kapan aja gitu. Kapan aja. Ya untuk secara liquidity sebenarnya memang kita tidak ada problem dan kita nggak ada concern yang gimana gitu sih Pak untuk liquidity. Iya. Mm-mm. Oke. Oke. Ya, Ya. kayaknya udah nggak ada pertanyaan lain ya. Iya. Dari saya juga tidak ada, tadi udah terwakili ya banyak pertanyaan dari teman-teman ya. Sudah dijawab dengan sangat bagus oleh Ibu Sisi. Ya, Thank you nih Pak Lukas. ya. Ya, tadi closing juga Bu Sisi tersenyum tuh ya, 12% ya naik ya. Iya Pak, semoga ya Pak, semoga sustain nih Pak. Walaupun memang ya kalau secara teknikal kita lihat belum reversal yang gimana-gimana ya, tapi Ya, ya ya. we hope for the best lah. Kita lihat sampai tanggal, aku juga masih wait and see sampai 29 Mei nih Pak, yang pas Hmm, rebalancing-nya kan take full effect ya di situ. Semoga ya, memang benar flow-nya udah stabilize, marketnya juga, dan semoga ini ada kejelasan nih tentang satu pintu ini regulasinya sudah keluar, skema ya. teknisnya sudah dibagikan ke kita, jadi market bisa bisa Hmm. melihat dan bisa memperhitungkan gitu lebih lanjutnya. Ya, tapi nampaknya hari ini juga udah pada rebound ya Bu di Iya, udah pada komoditas tuh mulai. ya, Mm-mm. terutama kayak yang tadi emas ya. Mungkin Mm-mm. karena kemarin ternyata nggak masuk ya. Awalnya kan kita taunya kan kayak minerba gitu, mineral dan batu Iya, bara gitu. Nah, emas enggak betul. langsung rebound, batu bara juga rebound, mungkin juga Rebound. karena Mm-mm. tadi ada berita saya baca itu Mm-mm. Pak Pandu gitu ya, dia bilang bahwa Iya, akan tetap memperhatikan mendengar market gitu. market betul betul. Masalahnya memang ya ini kita at this stage cuman masih bisa wait and see ya Pak ya sampai Betul, sampai narasinya udah lebih jelas lagi nih. Karena kalau kita berspekulasi sekarang ya jadinya false narration malah bahaya ya. betul, betul Bu. Ya Iya. baik, Bu Sisi terima kasih banyak Thank atas you. kehadirannya ya.
for your Thank you, Pak excellent Lukas, question. Ya. Pak Thank you, Argi. Nanti Bu. kapan kita undang lagi deh Bu untuk update-update batu bara. Boleh, anytime Pak Lukas. Ya. Siap, thank you Pak Lukas, Yuk, Pak Argi, terima dan kasih. member Thank Hungry you, yang Bu. udah join. Eh, Oke, kita ketemu lagi nanti 7.30. Terima kasih. thank you.